Uji normalitas. Kenapa perlu uji normalitas? Yang pertama, mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal. Yang kedua, penting dalam menentukan jenis uji statistik yang digunakan. Yang ketiga, langkah awal sebelum analisis lebih lanjut. Rumus hipotesis HO yaitu data yang berdistribusi normal. Kemudian yang HA, data yang tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Kemudian langkah-langkah perhitungan, yang pertama, tentukan jumlah data atau jumlah banyak data dengan N. Kemudian yang kedua, hitung mean atau rata-rata. Rumus di Excel-nya yaitu average. Kemudian masukkan datanya. Kemudian yang ketiga, hitung standar deviasi. Rumusnya STDFV.S. Kemudian masukkan datanya. Selanjutnya kelas interval. Cara mencarinya yaitu yang pertama, jangkauan, sama dengan data maksimum dikurang minimum. Yang kedua, banyak kelas, sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, panjang kelas, yaitu dengan cara jangkauan dibagi panjang kelas. Yang keempat, buat interval lalu hitung misalnya tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Yang kedua, tepi atas batas atas ditambah 0,5. Selanjutnya, cara mencari Z hitung dan Z tabel. Z hitung rumusnya Z sama dengan batas dikurang mean dibagi standar deviasi. Kemudian Z tabel, buat tabel di Excel rumusnya norm base atau data yang ingin dihitung, kemudian gunakan kombinasi nilai dari Z hitung atau baris dan kolom. Langkah selanjutnya yaitu tentukan luas atau P1 dari Z tabel. Yang kedua, hitung frekuensi observasi O1 dari data. Yang ketiga, hitung frekuensi harapan E1 dibagi EI sama dengan PI dikali N. C kuadrat. Rumus C kuadrat, X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung O dikurang E kuadrat dibagi E. Tentukan C kuadrat tabel. Alfa sama dengan 5% dan DK sama dengan K dikurang 1. Keputusan dan kesimpulan. Jika X hitung lebih kecil dari X table, maka HO-nya diterima, data berdistribusi normal. Nah, jika X hitung lebih besar dari X table, maka HO-nya ditolak, data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada soal latihan. Tentukan normalitas data berikut, apakah data hasil ulangan harian siswa berikut berdistribusi normal atau tidak? Untuk penjelasannya ada di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan cara pengerjaan dari soal yang ada di PPT sebelumnya. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu data nilai postas kemampuan menulis teks naratif yang dari PPT ke Excel. Pertama-tama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, untuk HO-nya itu adalah siswa yang berdistribusi normal, dan untuk HA-nya untuk siswa yang berdistribusi tidak normal. Nah, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang A, identifikasi data. Banyak data, N sama dengan 30. 30 didapat dari mana? Yaitu data nilai postas kemampuan menulis teks naratif. Kemudian untuk rata-ratanya atau X bar itu adalah 54,83. Nah, itu didapat dari mana? Yaitu data nilai postas kemampuan teks naratif. Nah, ini semuanya itu dijumlahkan. Nah, untuk secara Excel-nya itu sama dengan average, buka kurung, kemudian blok data yang ingin dihitung, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, kalau komanya kebanyakan seperti ini, tinggal dibuang saja koma yang di belakangnya. Selanjutnya simpangan baku. S sama dengan 15,34. Nah, ini didapat dari mana?
yaitu didapat dari nilai data proses kemampuan menulis teks naratif. Cara Excelnya sama dengan STDOP kemudian blok data yang ingin dihitung. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, seperti itu. Kemudian data terbesar Xmax-nya itu 80. Nah, ini didapat dari data nilai postes siswa teks naratif yang paling besar. Nah, kita cari data nilai postes kemampuan menulis teks naratif itu yang paling besar. Nah, di sini yang paling besar itu 80. Kemudian untuk data terkecilnya itu X-min-nya 30. Nah, kita cari lagi nih di tabel tadi data yang paling kecil itu berapa? Nah, kalau di sini itu 30. Selanjutnya itu tabel distribusi kumulatif. Nah, yang pertama itu jangkauan J sama dengan Xmax dikurang Xmin, itu tinggal hitung aja. Kalau secara Excelnya itu diklik yang ingin kita hitung, nah Xmax dulu, kemudian dikurang sama Xmin, hasilnya 50. Nah, untuk banyak kelasnya, BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini dapatnya 6. Nah, selanjutnya itu panjang kelas. L sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Dapatnya 8,33. Caranya sama dengan klik C dibagi BK. Kemudian enter. Nah, kan 8,33 nih. Kita kecilkan dulu. Kemudian kita bulatkan menjadi 9. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat tabel distribusi kumulatif. Pertama-tama kita akan mencari dulu interval datanya. Yaitu bagaimana caranya? Ini yang 30 itu adalah data yang paling kecil yang ada di nilai postes kemampuan menulis teks naratif. Nah, panjang kelasnya tadi berapa? Ada 9. Nah, jadi kita hitung dari nomor 30 sampai panjang kelasnya itu kan 9. Nah, kita hitung 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Intinya itu panjang kelasnya 9. Nah, untuk yang selanjutnya itu menyesuaikan saja. Kemudian kita cari frekuensinya atau OL. Nah, ini didapat dari mana? Ini kan yang pertama itu 30 sampai 38 lah. Nah, kita cari di data nilai postes kemampuan menulis teks naratif ini. Dari angka 30 sampai 38 itu di data nilai postes di sini ada berapa? Nah, kalau di sini tuh ada 5. Untuk selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6 itu tinggal menyesuaikan saja. Selanjutnya batas bawah atau BB. Nah, ini didapat dari mana? Ini itu didapat dari interval data yang paling kecil. Nah, yang paling depan di sini nih. Nah, yang pertama ini data 30, 39, 48, 57, 66, 75, dan seterusnya. Kemudian cara mencari tepi bawahnya, TB-nya. Nah, bagaimana? Yaitu dengan cara 30 ini dikurang dengan 0,5. Jadi hasilnya 29,5. Nah, untuk seterusnya tinggal kita hitung aja.
Oke, selanjutnya kita mencari Z hitung. Nah, caranya sama dengan kita ikutin ini kan TB dikurang S bar bagi S. Nah, TB-nya 29,5. Kita klik buka kurung, terus kita klik. Nah, kemudian kita cari itu X barnya 54,83, kita klik. Kemudian nah dia tuh langsung otomatis di sini. Terus kita tutup kurung, kita bagi S. Nah, kita cari dulu. Kita lihat S-nya itu tadi berapa. Nah, simpangan bakunya itu 15,34, kita klik. Oke. Nah, udah jadi, tinggal kita enter. Nah, itu hasilnya min 1,65. Terus kita kecilkan nolnya. Oke, sama ya dengan min 1,65 dan begitu pun seterusnya. Oke, kita lanjut pada Z tabel. Nah, ini didapat dari Z hitung. Kita lihat di tabel sheet 2-nya, guys. Nah, dia didapat dari sini. Misalnya kayak gini. Min 1,6. Nah, ujungnya tuh kita hilangkan, guys. Dan 0,05. Nah, itu memang rumusnya, guys, 0,05. Terus nah, dikecilkan min 1,6 dan 0,05. Kemudian kita lihat di sheet 2. Nah, seperti ini. Kita cari tadi min 1,6. Nah, kita cari. Nah, kita cari ke atas min 1,6. Nah, ini dia. Terus kemudian itunya 0,05. Kita cari yang bagian atasnya itu. Nah, ini dia. 0,049471. Itu caranya, teman-teman. Terus kita masukkan ke sini, begitupun yang lainnya. Selanjutnya kita mencari luas Z tabel. Caranya sama dengan Z tabel yang atas kita klik, dikurang Z tabel yang bawah, enter. Nah, ini hasilnya sama dengan yang di luas Z tabel. Begitupun yang seterusnya. Selanjutnya kita mencari frekuensi harapan. Nah, dia ini datanya dapat dari luas Z tabel. Caranya begini. Sama dengan kita klik luas Z tabelnya, kemudian kita kali bintang di Excel. Kita kali 30. Enter. Nah, ini hasilnya. Min 2,85. Kita kecilkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Begitupun yang seterusnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita mencari C kuadrat. Nah, caranya kita ikutin saja rumusnya di atas. Tanda kurung 2, kita masukkan frekuensi, dikurang OI, tutup kurung, kemudian kita kali 2, dan dibagi frekuensi. Selanjutnya kita mencari C hitung. Nah, caranya sama dengan sum, kita ketik, kemudian kita blok semua data yang ada pada C kuadrat. Nah, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, sama kan? Min 1,36,63. Oke, selanjutnya kita akan mencari C tabel. Nah, ini kan ada DK, kita cari terlebih dahulu. N dikurang 1. N kurang 1 itu 30 dikurang 1 sama dengan 29. Nah, DK-nya 29. Kemudian cara mencari C tabelnya itu kita cari di tabel C kuadrat. Nah, seperti ini. Kita cari terlebih dahulu DK-nya itu 29 di barisan paling kiri itu. Nah, kemudian alfanya itu 5%. Nah, kita cari 5% dengan 29. Nah, hasilnya itu 42,557. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari keputusan. Nah, jika C hitung lebih kecil dari C tabel, maka HO diterima. Nah, C hitungnya itu tadi kan min 1,36,63 kan, teman-teman. Nah, terus Nah, terus C tabelnya itu 42, kita kecilkan tadi.
Nah, jadi kan ini C hitungnya itu lebih kecil daripada C tabelnya. Bentar, kita kasih tanda. Nah, jadi HO itu diterima. Oke, selanjutnya kita tahap 4 kesimpulan. Nah, data post-test kemampuan linguistik naratif siswa berdistribusi normal. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.